Di kaki Gunung Slamet, terdapat sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Desa itu memiliki satu tempat yang sangat ditakuti oleh penduduk setempat, Goa Angker. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya akan menghilang atau pulang dalam keadaan mengenaskan. Tak ada yang tahu pasti apa yang ada di dalam sana. Hanya satu hal yang diyakini semua orang, goa itu terkutuk. Namun, di balik cerita horor itu, beredar kabar bahwa gua tersebut menyimpan emas peninggalan zaman dulu. Beberapa orang yang berani mencoba mengambilnya tidak pernah kembali, sementara yang selamat pulang dalam keadaan gila. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Tarjo. Ia dikenal sebagai pria pemberani, keras kepala, dan penuh ambisi. Tarjo tidak percaya pada mitos-mitos desa. Baginya, harta adalah segalanya. Suatu hari, ia mendengar tentang emas yang konon ada di dalam goa angker dari seorang kakek tua di warung kopi. Kalau memang ada emas di sana, kenapa tidak ada yang berhasil mengambilnya? Tanya Tarjo. Kakek itu hanya tersenyum getir. Karena bukan cuma emas yang tinggal di dalam goa itu. Nak, ada sesuatu yang menjaganya. Tarjo tertawa sinis. Itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Kalau aku bisa masuk dan mengambil emas itu, aku akan jadi orang kaya. Ucapan Tarjo menarik perhatian tiga temannya, Fani, Idris, dan Dewi. Mereka tahu betul betapa nekatnya Tarjo. Idris, yang terkenal sebagai orang yang mudah terpengaruh, langsung tertarik dengan ide Tarjo. Kalau kita berhasil, kita bisa kaya raya, ujar Idris, matanya berbinar penuh harapan. Fani, yang biasanya lebih berhati-hati, mulai ragu. Tapi, kalau memang emasnya ada, kenapa tak ada satupun orang yang kembali dengan selamat? Dewi, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, merasakan firasat buruk. Aku nggak suka ini. Tarjo, jangan macam-macam. Sudah banyak yang hilang. Aku nggak mau kita jadi korban berikutnya. Namun, Tarjo tetap bersikeras. Kalian penakut. Kalau kalian tidak mau ikut, aku sendiri yang akan pergi. Tapi kalau aku berhasil, jangan harap aku berbagi. Mendengar itu, Idris akhirnya memutuskan ikut. Fani, meski ragu, tak ingin Tarjo dan Idris pergi sendirian. Dewi, yang merasa tidak bisa meninggalkan teman-temannya, akhirnya terpaksa ikut juga. Malam itu, mereka berempat berangkat menuju goa dengan peralatan seadanya, senter, tali, dan beberapa kantong untuk menyimpan emas. Langkah kaki mereka menggema di jalan setapak menuju hutan. Udara terasa semakin dingin. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Langit gelap, tanpa bintang. Suasana malam itu begitu mencekam. Perasaan gak enak, bisik Dewi sambil menggenggam tangannya erat. Jangan penakut, balas Tarjo sambil melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya mereka tiba di depan goa angker. Batu-batu besar mengelilinginya, membentuk pintu masuk yang gelap dan menyeramkan. Angin malam berhembus melewati mulut goa, mengeluarkan suara seperti bisikan samar. Apa kita benar-benar harus masuk? Tanya Fani dengan suara bergetar. Tanpa menjawab, Tarjo langsung melangkah masuk dengan senter di tangannya. Yang lain akhirnya mengikuti, meski rasa takut mulai menyelimuti mereka. Di dalam goa, suasana begitu sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang menggema. Bau lembab bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi udara. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara seperti bisikan. Pelan, namun jelas. Pergilah sebelum terlambat. Dewi langsung berhenti melangkah. Kalian dengar itu? Bisiknya ketakutan. Fani mengangguk. Sepertinya ada yang bicara. Tarjo mendengus. Jangan bodoh. Itu cuma suara angin. Kita sudah sejauh ini. Kita lanjut saja. Mereka kembali berjalan lebih dalam. Cahaya senter menyorot dinding goa yang dipenuhi ukiran aneh. Tulisan-tulisan kuno yang tak bisa mereka baca menghiasi dinding batu itu. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan mereka. Di tengah kegelapan,
Kilauan emas tampak berpendar di antara bebatuan goa. "Lihat, benar, ada emas," seru Tarjo penuh semangat. Tanpa berpikir panjang, Tarjo langsung meraih bongkahan emas pertama. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan. Idris dan Fani ikut berjongkok, mengambil beberapa bongkahan emas yang berserakan di tanah. Namun, Dewi tidak menyentuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tarjo, kita harus pergi," serunya panik. Tapi Tarjo tak menggubris. Ia justru semakin bersemangat menggali emas-emas itu. Saat itulah, angin dingin berhembus kencang dari dalam goa. Cahaya senter mereka mulai berkedip-kedip. Lalu padam seketika. Gelap, hening. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara berat yang bergema. "Siapa yang berani mengambil milikku?" Dewi menelan ludah. Sesuatu sedang mengawasi mereka. Malam itu, Tarjo, Idris, dan 2 orang warga desa yang penasaran mulai mendaki gunung menuju gua emas. Langit tampak gelap, hanya diterangi bulan separuh. Angin dingin berhembus menusuk kulit, membuat suasana semakin mencekam. Dewi dan Fani yang mengetahui rencana Tarjo berusaha mencegahnya sebelum terlambat. "Tarjo, jangan lakukan ini. Aku punya firasat buruk," kata Dewi, matanya penuh kecemasan. Tarjo hanya tersenyum dan menepuk pundaknya. "Aku akan baik-baik saja. Percayalah, besok pagi kita akan kaya raya." Perjalanan semakin sulit ketika mereka mendekati mulut gua. Pepohonan di sekitar tampak layu, seolah-olah kehidupan menghindari tempat itu. Idris merasa semakin tak nyaman. "Aku tidak suka tempat ini, Jo. Rasanya ada yang mengawasi kita." Namun, Tarjo tetap melangkah maju. Dengan senter di tangan, ia memasuki gua, tidak menyadari bahwa sesuatu telah menunggu mereka di dalam. Begitu memasuki gua, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Dinding gua berkilauan, dihiasi bongkahan emas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mata tanpa berpikir panjang, ia mulai mencungkil bongkahan emas dengan linggis yang dibawanya. Namun, begitu emas pertama terlepas, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam gua. Suara lirih terdengar dari kegelapan. "Pergi, kalian tidak seharusnya di sini." Idris gemetar. "Jo, aku tidak suka ini. Kita harus pergi." Namun, Tarjo tidak peduli. Ia memasukkan bongkahan emas ke dalam tasnya. Sejurus kemudian, teriakan nyaring menggema di dalam gua. Salah satu warga desa yang ikut bersama mereka tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Dewi dan Fani yang menunggu di desa tiba-tiba merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Seakan-akan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tarjo dan Idris membeku di tempat. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk tinggi dengan tubuh membara, matanya merah menyala. "Beraninya kalian mencuri dari tempat ini?" Suaranya menggema, memenuhi gua. Idris menjerit dan langsung berlari keluar. Namun, Tarjo tetap berusaha mengumpulkan emas sebanyak mungkin. "Aku tidak akan pergi tanpa ini." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Tarjo merasa tubuhnya menjadi berat. Ia tidak bisa bergerak. "Ampuni aku. Aku tidak tahu kalau tempat ini dijaga," teriaknya ketakutan. Namun, makhluk itu hanya tertawa dingin. "Sekarang kau tahu, tapi sudah terlambat." Idris berhasil mencapai desa dalam keadaan panik. "Tolong, Tarjo masih di dalam," katanya dengan napas terengah-engah. Dewi dan Fani menangis mendengar kabar itu. Warga desa segera berkumpul, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Tarjo. Seorang dukun tua memberi peringatan. Dia telah membangunkan penjaga gua. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, mengembalikan emas yang telah diambil. Tanpa pikir panjang, Idris dan beberapa warga kembali ke gua, membawa emas yang diambil Tarjo. Begitu mereka meletakkan emas itu kembali, terdengar suara menggelegar. "Pergilah dan jangan kembali." Sesaat kemudian,
Tubuh Tarjo yang tak sadarkan diri terlempar keluar dari gua. Warga segera membawanya kembali ke desa. Setelah kembali ke desa, Tarjo mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia sering berteriak ketakutan dalam tidurnya, mengigau tentang sosok penjaga gua. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Seakan energi kehidupannya diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Dewi dan Fani berusaha merawatnya, namun tak ada yang bisa mengembalikan keadaan Tarjo seperti semula. Suatu malam, ia bangun dengan mata kosong. Aku harus kembali ke gua. Mereka memanggilku. Idris dan warga desa berusaha mencegahnya, namun Tarjo berlari ke arah gunung. Saat mereka mengejarnya, Tarjo tiba-tiba menghilang di depan gua, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Mereka mencari Tarjo selama berhari-hari, tetapi tidak menemukannya. Hanya ada satu jejak yang tertinggal, jejak kaki yang berakhir di depan gua, tanpa tanda-tanda kemana Tarjo pergi. Dukun desa berkata dengan suara lirih, ia telah menjadi bagian dari mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Dewi dan Fani hanya bisa menangis. Idris, yang merasa bersalah, berjanji tidak akan pernah lagi mengusik tempat-tempat terlarang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati gua emas di Gunung Slamet. Dan legenda tentang pemuda yang nekat mengambil emas pun menjadi peringatan bagi generasi selanjutnya, bahwa ada harga yang harus dibayar jika berani mengusik dunia gaib.